Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Beraninya kau merusak pedang terbangku. Hari ini bahkan jika kau adalah anggota sekte pedang dalau, kau pasti akan mati. Ucap pria berjubah hitam itu. Tangannya segera membentuk segel dan api hitam muncul di telapak tangannya. Pria itu lalu berteriak, "Api pemadam bumi, bakar dia sampai habis." Setelah mengucapkan itu, dia kemudian menunjuk ke depan dan api hitam itu terbang ke depan. Saat di udara, api itu menyebar menjadi api-api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani Wang Lin. Begitu api hitam itu turun, ada kilatan cahaya redup. Cahaya ini menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan memaksa tubuhnya mundur 3 inci. Namun dia terlambat. Tiba-tiba dia melihat darah menyembur keluar dari sisi kanan dadanya. Lalu dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat dia dengan cepat mundur sambil mengambil beberapa pil dan menelannya. Pedang berbentuk setengah bulan itu muncul di samping pedang surgawi dalam sekejap. Masih ada sedikit darah di pedang itu. Mata Wang Lin menyipit. Kultivasi orang di hadapannya memang sangat kuat. Harus dikatakan bahwa bilah setengah bulan itu sangat cepat. Dan bahkan jika Wang Lin sendiri yang menghadapinya, akan sulit untuk menghindari bencana jika dia tidak siap sebelumnya. Namun orang ini mampu memaksa dirinya untuk bergerak 3 inci pada saat kritis untuk menghindari cedera fatal. Itu berarti bahwa indera kedewaannya jauh lebih kuat daripada Wang Lin dan mampu mendeteksi lintasan bilah setengah bulan itu. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Karena kultivasi orang ini lebih kuat, maka dia harus dibunuh sekarang. Jika dia dibiarkan melarikan diri dan pulih dan mempelajari serangan Wang Lin, maka saat dia kembali Wang Lin tidak akan bisa melawan. Pada saat ini Wang Lin memanfaatkan momen ketika musuhnya terluka parah. Wang Lin mengabaikan kobaran api di langit saat dia menyerang seperti kilat dan menekan ibu jarinya ke arah kekosongan. Jari kematian. Pria berjubah hitam itu menempelkan tangannya di dadanya dan lukanya segera sembuh. Wajahnya pucat saat dia menatap tajam ke arah Wang Lin. Dia menggoyangkan pedang di tangannya dan berkata, "Pedang penebas." Dengan satu teriakan pedang itu hancur berkeping-keping di hadapannya dan kemudian menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin merah, tetapi dia tidak menghindar. 2 dari 3 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya menghilang. Mereka bergerak di sepanjang lengannya dan muncul di dahinya. Pada saat ini Wang Lin telah menyerangnya dengan pecahan pedang dan api yang datang dari atas. Saat api turun dari langit, mereka berubah menjadi 2 naga api. Mereka bergerak dan meraung seperti naga sungguhan saat mereka menyerang ke arahnya. Suara itu dengan cepat masuk ke telinga Wang Lin menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Para naga datang kepadanya sambil menggeram dan meraung mencoba melahapnya. Terjadilah ledakan dahsyat yang dapat didengar dari jarak 5.000 km. Begitu dahsyatnya hingga langit pun berubah warna dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Riak-riak fluktuasi mantra yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan menyebar dalam gelombang kejut yang besar. Bahkan gelombang energi iblis itu didorong mundur jauh hingga akhirnya tenang. Tak lama kemudian, gelombang energi iblis menyerbu kembali seperti pasukan kuda yang berlari kencang dan sekali lagi menutupi area tersebut. Area ledakan menjadi gelap saat energi iblis kembali menyerbu. Tetapi di dalam kegelapan ini, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mundur beberapa puluh kaki. Tangannya mulai membentuk segel, dan dia menatap tepat ke tempat terjadinya ledakan, bahkan tidak berkedip sekalipun. Singkat cerita, sosok berjubah hitam itu menyadari bahwa Wang Lin bukanlah anggota sekte pedang daulau, tetapi murid Tian Yunzi. Itu terlihat dari mantra yang digunakan Wang Lin. Jari kematian yang membuatnya terkenal selama perayaan ulang tahun Tian Yunzi. Pria berjubah hitam itu sangat kesal saat itu. Dia telah mendengar tentang Wang Lin dan bahkan melihat seperti apa rupanya dari sepotong batu giok. Bagaimanapun para pengikut Tian Yunzi adalah orang-orang yang diperhatikan oleh semua orang di planet Tian Yun, terutama Wang Lin, yang kemunculannya tiba-tiba mengejutkan semua orang. Jika bukan karena murid ke-6 yang tiba-tiba kembali dan mengalahkan Wang Lin karena memiliki kultivasi tingkat ascendant, maka gelar murid sejati akan menjadi miliknya. Pria berjubah hitam itu diam-diam mendesah di dalam hatinya. Jika dia tahu identitas Wang Lin lebih awal, dia tidak akan bertindak begitu ceroboh. Meskipun lawannya berada di tahap tengah transformasi jiwa, tetapi dia tidak bisa meremehkan murid Tian Yunzi. Pria berjubah hitam itu diam-diam mengumpat dan segera mundur. Dia tidak yakin bisa mengalahkan orang di depannya. Jadi daripada membuang-buang waktu, lebih baik dia pergi secepatnya. Melihat musuh tidak mau melawan dan malah mundur, tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat ia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Ia menyentuh tas penyimpanannya dan cambuk jiwa segera muncul di tangannya. Wang Lin segera mengejar dan mengayunkan cambuknya.
Wajah pria berjubah hitam itu muram saat ia tiba-tiba berbalik untuk mencoba meraih cambuk dan berteriak, "Bocah tengik sialan, hari ini aku akan memberimu pelajaran." Di saat tangannya meraih cambuk, 5 titik merah muncul di jari-jarinya. Kelima titik merah itu tampak bergerak saat tangannya bergerak, menciptakan perasaan yang sangat misterius. Kemudian tangan kanannya bergerak secepat kilat dan langsung meraih cambuk jiwa yang terbang dengan kecepatan gila. Pada saat dia meraih cambuk itu, 5 titik merah di jarinya bersinar terang. Kemudian kelima titik cahaya itu terhubung bersama untuk membentuk segel bintang 5. Pria berjubah itu langsung berteriak, "Segel!" Huang Lin mencibir. Dia sama sekali tidak khawatir dengan cambuk jiwa. Jadi dia melangkah dan berteleportasi ke arah pria berjubah hitam itu alih-alih menarik cambuknya. Pada saat Huang Lin berteleportasi, tangan pria berjubah hitam itu menyentuh cambuk jiwa. Tepat saat pria berjubah hitam itu selesai berteriak, seberkas cahaya hitam muncul di ujung cambuk dan dengan cepat menyebar ke seluruh cambuk. Melihat ini, pria berjubah hitam itu segera menarik tangannya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu dalam hatinya bahwa segel 5 darahnya dianggap sebagai segel berkualitas tinggi, dan itu digunakan terutama untuk menyegel harta karun musuh. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia telah menggunakannya terhadap banyak kultivator dan tidak pernah gagal. Ini adalah pertama kalinya itu gagal. Menyadari akan hal ini, semua niat bertarung di tubuhnya menghilang. Tepat saat dia hendak mundur, cambuk jiwa terbang dengan sudut aneh ke arahnya. Dengan suara cambukan yang keras, cambuk jiwa menghantam punggungnya saat dia mundur. Pria berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan kakinya tidak berhenti sama sekali saat ia terus melarikan diri. Huang Lin tidak akan bisa membiarkan orang itu hidup. Pada saat ini tatapan mata Huang Lin menjadi dingin dan dia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Bajingan yang tidak tahu terima kasih. Huang Lin ini menempel padaku seperti sumsum tulang menempel pada tulang. Sangat merepotkan, terutama bila setengah bulan itu terlalu cepat. Jika bukan karena fakta bahwa aku datang dengan persiapan, aku pasti akan menderita karenanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki harta karun yang melindunginya, aku akan membunuhnya tidak peduli dari sekte mana dia berasal dan menyerap kristal roh iblisnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu suram saat dia mendengus dingin. Kemudian tangannya mulai membentuk segel dan gelombang energi spiritual iblis mulai menyebar seolah-olah tidak berani mendekatinya. Pada saat ini Huang Lin menatap dingin ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil menatap Huang Lin. Dan kemudian dia berkata, "Huang Lin, kau sedang mencari kematian." Lalu dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk Huang Lin. Untaian gas hitam mulai keluar dari tangan kirinya seperti tentakel. Iblis terlarang, hantu surgawi keempat, muncul. Tentakel hitam itu mulai bergerak cepat hingga membentuk sosok hantu. Setelah sosok hantu itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh tetapi tidak ada suara. Huang Lin segera mundur. Meskipun telinganya tidak bisa mendengar suara itu, dia bisa mendengar suara gemuruh yang ingin menghancurkan langit dengan jiwa asalnya. Singkat cerita, karena kekuatan pria berjubah hitam itu tinggi, pertempuran mereka agak sengit. Selain menggunakan bilah pedang setengah bulan dan mantra, Huang Lin juga menggunakan kereta perang pembunuh untuk menyerang pria berjubah hitam itu. Dan pada akhirnya jiwa asal pria itu keluar dari tubuh aslinya. Jiwa asal pria itu melarikan diri, dan binatang roh pada kereta perang pembunuh itu langsung mengejarnya dan ingin melahap jiwa asal tersebut. Pria berjubah hitam itu terbang menjauh dengan cepat. Kebenciannya terhadap Huang Lin meningkat ke tingkat yang mengerikan saat dia melarikan diri. Dia bersumpah bahwa begitu dia menemukan tubuh untuk dimiliki dan kembali ke kekuatan penuh, dia akan menemukan cara untuk membunuh Huang Lin dengan kejam. Saat pria berjubah hitam itu melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat makhluk roh yang tampaknya telah menguncinya itu dengan cepat mengejarnya. Jiwa asal lagi berjubah hitam itu menampakkan ekspresi ketakutan. Ketika binatang roh itu mendekat, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Ia tahu bahwa jika ia melahap jiwa asal ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun tepat pada saat ini, Huang Lin bergerak. Tetapi yang digerakkannya bukanlah tubuhnya, melainkan cambuk jiwa. Cambuk jiwa itu bergerak seperti bayangan dan dengan cepat melilit jiwa asal pria berjubah hitam itu. Huang Lin menarik jiwa asal itu kembali ke tangannya dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Melihat itu, mata binatang roh itu tiba-tiba memerah dan mengeluarkan raungan marah. Ia menatap Huang Lin dengan tatapan tajam sebelum tubuhnya yang besar kembali ke kereta perang. Setelah menyingkirkan perangkap binatang buas, Huang Lin tersenyum getir. Dia menutup matanya untuk kembali berkultivasi dan tidak membukanya sampai dia memulihkan semua energi spiritual surgawinya. Pada saat ini Huang Lin berdiri, lalu tangan kanannya menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera jiwa yang berisi jiwa asal pria berjubah hitam itu. Huang Lin tidak membuang waktu dengannya dan langsung bertanya, "Apa itu kristal iblis?" Jiwa asal lelaki berjubah hitam itu mencibir dan ia berkata,
Bajingan tengik, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pertama-tama kau memaksa aku untuk bersaing denganmu dalam ilmu sihir. Lalu kau memanfaatkanku saat aku tidak berdaya dan menyerangku secara diam-diam. Apakah ini cara sekte takdir surgawi bertindak? Ucap jiwa asal pria berjubah hitam itu. Mendengar ini, Wang Lin mengerutkan kening dan meremas tangan kanannya. Jiwa asal mengeluarkan serangkaian jeritan menyedihkan dan ia melemah. Tetapi tatapan pria berjubah hitam itu masih ganas. Jiwa asal mencibir dan menatap Wang Lin. Aku Lao Yun adalah murid sekte hantu surgawi. Aku mengolah jalan hantu surgawi dan secara alami memiliki roh hantu sendiri. Jika kau membunuhku, maka guruku hantu Taois akan mengetahuinya dan dia akan membalaskan dendamku. Dia adalah seseorang yang bahkan Sang Maha Melihat berbicara kepadanya sebagai rekan. Wang Lin, apakah kau sudah memikirkan ini dengan seksama? Wang Lin menatap jiwa asal itu dengan dingin. Dia mulai kehilangan kesabaran. Jadi dia mengangkat tangan kanannya dan memukul jiwa asal. Jiwa asal yang telah kehilangan tubuhnya hampir runtuh dan melemah karena pukulan ini. Wang Lin, guruku tidak akan memaafkanmu. Kekejaman di mata Lao Yun mencapai batasnya. Wang Lin segera menekan dahi jiwa asal ini dan memulai pencarian jiwa. Pada saat pencarian jiwa, cerita memilukan keluar dari mulut Lao Yun. Mantra pencarian jiwa adalah mantra yang sangat kejam dan berbahaya. Ketika mantra ini digunakan pada seseorang yang memiliki tubuh, mereka akan merasakan lebih sedikit rasa sakit. Tetapi ketika mantra ini digunakan langsung pada jiwa asal, rasa sakitnya menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Jeritan menyakitkan Lao Yun berangsur-angsur melemah. Setelah satu batang dupa, ceritanya berhenti dan jiwa asalnya hampir transparan. Wang Lin segera mengangkat tangan kirinya dan langsung meraih dantian Lao Yun. Ketika dia menarik tangannya, ada kristal di dalamnya. Wang Lin menunjukkan ekspresi merenung saat menyegel jiwa asal Lao Yun ke dalam bendera jiwa. Dia memiliki kegunaan untuk jiwa asal ini. Dia berencana untuk memurnikan jiwa asal Lao Yun menjadi salah satu jiwa utama dari bendera jiwa. Setelah meletakkan jiwa asalnya di dalam bendera jiwa, tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat ke kejauhan. Dia menuju ke arah jiwa utama mengejar hantu surgawi. Di perjalanan, Wang Lin bergumam dengan dirinya sendiri. Jadi negeri roh iblis ini punya rahasia tersembunyi seperti itu. Tidak heran Ouyang Hua berkata bahwa setiap kali orang luar datang, akan terjadi pertumpahan darah. Sekte hantu surgawi. Meskipun Lao Yun melebih-lebihkan, tetap saja ada kebenaran dalam kata-katanya. Namun masalah ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan 500 tahun dari sekarang. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Metode sekte hantu surgawi ini menarik. Dan ada beberapa mantra pembatasan iblis dalam ingatan Lao Yun yang bisa kucoba. Saat Wang Lin terbang, matanya berbinar. Setelah mengingat semua kenangan Lao Yun, dia memiliki gambaran yang bagus tentang negeri ini. Tanah roh iblis terbagi menjadi 9 negara, dan masing-masing negara memiliki roh iblis kuno yang tersegel di dalamnya. Menurut ingatan Lao Yun, setiap roh iblis kuno adalah harta karun yang langka, dan setelah menyatu dengannya ada kemungkinan untuk memasuki kondisi yang disebut awal jiwa. Yang disebut awal jiwa adalah keadaan yang sangat misterius. Begitu seorang kultivator memasuki keadaan ini, kecepatan mereka dalam memahami surga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Menurut ingatan Lao Yun, setiap negara hanya memiliki satu roh iblis kuno. Roh-roh tersebut tidak dikendalikan oleh siapapun, dan mereka adalah simbol negara masing-masing. Roh-roh tersebut berevolusi sekali setiap 100.000 tahun. Tingkatan roh iblis kuno di setiap negara juga berbeda. Wang Lin menampakkan ekspresi merenung saat ia dengan cepat terbang ke tempat jiwa-jiwa utama berada. Ia bergerak seperti meteor saat ia terbang melintasi langit dan menghilang di cakrawala. Di perjalanan indera kedewaan, Wang Lin mendeteksi banyak jiwa-jiwa di dekatnya. Wang Lin juga mendapatkan pemahaman dari ingatan Lao Yun tentang alam Ji, alam Dao, dan alam Si. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir keras. Ketiga alam itu adalah 3 alam energi spiritual yang sudah ada sejak lama. Jika alam Ji adalah kematian, maka alam Si adalah kehidupan. Wang Lin mengolah ranah kehidupan dan kematian surga. Jika Wang Lin dapat menggabungkan ranah Ji dan ranah Si dengan menggunakan ranah Ji sebagai kematian dan ranah Si sebagai kehidupan, maka itu akan melengkapi ranah Wang Lin. Memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum pahit. Ia mendesah pelan dan menyimpannya dalam benaknya. Tidak masalah jika awal jiwa ini adalah apa yang dipikirkannya. Karena saat ini hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan memikirkannya lebih lanjut tidak akan ada gunanya. Sosok Wang Lin bergerak. Dengan satu langkah dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sedang terbang di atas dataran. Ketika dia muncul, beberapa makhluk seperti hantu terbang ke arahnya dan mengelilinginya. Salah satunya adalah binatang kilin yang meraung saat bergerak. Indera kedewaan Wang Lin menyebar dan terfokus pada retakan hitam di tanah. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melambaikan tangan kanannya.
Dua untayan gas abu-abu tiba-tiba muncul dan mulai bergerak di antara jari-jarinya. Dia menjentikan jarinya dan dua untayan gas abu-abu melesat keluar menuju retakan di tanah. Kedua untai gas ini menyerbu ke dalam retakan seperti dua naga yang mengamuk. Hantu surgawi bersembunyi di dalam retakan ini. Wang Lin berdiri di luar celah. Dia mengeluarkan cambuk jiwa. Dengan serangkaian cambukan, hantu surgawi itu mulai mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Akhirnya dia tidak dapat menahan rasa sakit lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tahu bahwa saat ini adalah saat terlemah hantu surgawi. Begitu hantu itu lolos dan pulih, akan sangat repot untuk menghadapinya. Setelah menyelidiki ingatan Lao Yun, Wang Lin tahu bahwa hantu surgawi pertama-tama membutuhkan 7 hari dan kemudian 49 hari untuk pulih. Cambuk jiwa segera melesat ke arah hantu surgawi seperti naga yang ganas. Wang Lin bergerak secepat kilat dan mengulurkan tangannya ke arah cambuk jiwa. Cambuk jiwa itu bergetar sebelum dengan cepat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sambil memegang cambuk, Wang Lin menghela nafas lega. Kemudian dia menatap hantu surgawi itu lagi. Jika bukan karena Wang Lin yang segera meraih cambuk itu, hantu itu pasti sudah mati. Bahkan sekarang, hantu itu sedang sekarat dan tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin segera menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu lambaian bendera jiwa dia menangkap hantu surgawi dan menyimpannya ke dalam bendera jiwa. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin juga menyimpan cambuk jiwanya. Ia lalu melihat ke kejauhan, dan setelah menemukan arah yang benar, ia melesat pergi. 3 hari kemudian Wang Lin melihat lembah di kejauhan. Pada saat ini formasi di sekitar lembah mengeluarkan tekanan yang kuat. Wang Lin sangat akrab dengan tekanan ini. Tekanan ini berasal dari bendera pembatasan. Ketika Wang Lin pergi, dia mengeluarkan bendera larangan. Dengan bendera larangan yang membantu pembentukan formasi, orang-orang di lembah aman dari gelombang energi spiritual iblis. Wang Lin bergerak bagai kilat dan dengan cepat tiba di luar lembah. Dengan satu langkah, dia berjalan melewati formasi itu. Dia telah menghancurkan formasi itu sekali, dan dengan bendera larangan di dalamnya, dapat dikatakan bahwa Wang Lin dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan formasi itu. Begitu Wang Lin muncul di dalam lembah, dia melihat orang-orang yang tinggal di dalam. Mereka sedang mendengarkan Ouyang Hua berbicara di tengah lembah. Melihat Wang Lin di kejauhan, Ouyang Hua menunjukkan ekspresi gembira. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dan kemudian berkata, "Yang mulia surgawi, saya Ouyang Hua menyambut kepulanganmu." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.